Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kurang lebih sekitar 14 saham ya, yang masih potensial untuk naik, yang bisa cuan untuk 1-2 minggu ke depan ya. Jadi, kalau kita perhatikan untuk minggu yang akan datang ini, tanggal 24 sampai tanggal 28 Agustus 2026 ya. Jadi, ada libur 1 hari, tanggal 25, itu hari Maulud Nabi Muhammad SAW ya, seperti itu. Jadi saya akan tampilkan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Tapi sebelum itu saya akan umumkan untuk event yang akan datang ya. Jadi ada gathering kalau yang lagi di Surabaya hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026. Hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2026. Yang di Surabaya harapan saya sih bisa ikut gatheringnya onsite ya. Jadi langsung ketemu dengan saya. Em, Tempatnya sebentar saya sharekan dulu ya untuk tempat gatheringnya. Jadi yang onsite di Surabaya atau yang kebetulan lagi di Surabaya tanggal 29 Agustus 2026 ini hari Sabtu jam 10 sampai jam 12.30 di tempatnya di Hanaka Social Space Jalan Flores nomor 18 Surabaya. Tapi kalau yang nggak bisa ikut onsite, boleh ikut online, uh, tinggal join linknya ini ya, masih.id SBI online. Tapi kalau bisa daftar dulu ya, daftarnya di QR code ini ya, yang barcode ini ya, terutama yang onsite onsite yang datang langsung nanti takutnya tempatnya nggak cukup ya karena biasanya penuh ya untuk gatheringnya onsite. Jadi yang register biasanya yang welcome ya. Jadi kalau tiba-tiba Anda datang tanpa register di tempat onsite di Surabaya, nanti takutnya tempatnya nggak cukup ya karena terbatas ya seperti itu. Um, yang online bisa join ya, um, nggak terbatas ya. Batasnya lumayan gede sih limitnya 150 biasanya masih cukup lah ya seperti itu. Uh, jadi akan ada seminar edukasi mengenai bagaimana kita akselerasi profit kita ya dari saham dan reksadana ya. Jadi kita bisa kombinasikan antara saham dan reksadana ya, sama-sama cuan dan profit. Karena kadang-kadang mungkin saham lagi lesu atau lagi wait and see, kita bisa keluar dulu dari saham, kita masukkan uangnya ke reksadana. Dan kita akan bahas reksadana apa saja yang potensial ya seperti itu. Dan saya akan bahas dari segi sahamnya juga, yang masih potensial yang mana. Terus ada juga reksadana indeks atau reksadana saham yang masih potensial juga kalau misalnya mau taruh di reksadana saham ya seperti itu. Jadi jangan lupa join untuk edukasinya. Kurang lebih sih cukup ya. Saya akan balik lagi ke materi untuk eh, saham-saham yang masih potensial untuk 1-2 minggu ke depan ya, sampai dengan awal September nanti ya. Jadi saya sharekan dulu. Oh, sudah saya sharekan. Jadi di sini kalau kita perhatikan em, untuk yang pertama saya bahas adalah untuk saham bumi ya. Jadi saham bumi ini dia memang lagi testing resistennya ya. Kalau kita lihat ini sideways-nya lama banget ya sejak dia turun ya, panjang. Dan kalau kita lihat sebelumnya sideways-nya dia turun, dia breakdown, dia turunnya dalam ya. Nah di sini dia sudah mulai naik ke atas ya untuk bumi ya. Sebentar saya coba tambahkan indikatornya ya. Ini catnya baru karena cat yang lama ada error jadi nggak bisa saya tampilkan lagi, jadi kita belajar baru aja. Biasanya saya tambahkan adalah MA20 untuk harga rata-rata saham 20 hari terakhir. Kemudian dengan MA200 saya tambahkan juga untuk rata-rata saham 200 hari ya seperti itu ya. Jadi saya akan tambahkan nah, seperti ini ya. Ini saya save dulu untuk default di ini untuk emiten bumi ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebentar. Ini untuk MA200 tadi sudah ditambahkan belum ya? Um, Parameters sebentar. Moving average bentar. Ya ini. Oh, warnanya yang belum ya. Warnanya hitam aja. Jadi ada dua ya di sini ya. Warna hitam itu yang MA200 ya. Kalau yang biru ini untuk rata-rata harga saham 20 hari. Kemudian ada downtrend channel ya untuk high dan low-nya selama 8 periode dan 30 periode terakhir ya seperti itu.
Jadi em, saya pakai ilmu yang sederhana aja. Yang paling penting lihat MA20-nya. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20 umumnya masih bagus ya uptrendnya. Nah kalau kita lihat di sini bumi dia sedang testing area resisten kurang lebih kalau saya gambarkan di sini sekitar 194 ya. Jadi yang mau buy boleh buy untuk bumi ya. Anda bisa pasang stop lossnya di swing low di sini 174. Jadi kalau dia turun by 174 mungkin kurangi posisi atau jual dulu. Kalau mau tunggu buy on weakness di bawah bisa tunggu di area sekitar 157 ya. Jadi untuk area buy on weakness bisa tunggu di 157 atau 174. Nah, sebentar saya matikan dulu alarmnya. Jadi untuk bumi yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 174 atau yang paling bawah kalau kita perhatikan di sini 157. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Em, kita tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau dia masih belum berhasil rebound atau mantul ke atas ya jangan buy dulu. Karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya lagi di bawahnya ya, seperti itu. Nah ini untuk bumi resisten berikutnya yang akan dia coba cari. Targetnya adalah 216 di sini ya kurang lebih ya. Kemudian berikutnya target price-nya kurang lebih sekitar area 238. Kemudian berikutnya lagi sekitar area di sini ya 268. Jadi untuk bumi ini sebenarnya lumayan rapi ya. Jadi ini trading range-nya sudah saya gambarkan 194 naik ke atas Anda boleh buy. Yang mau buy on weakness tunggu di 174 atau 157 ya seperti itu ya. Nah kalau nggak dikasih kita boleh buy high seller. Kalau dia berhasil breakout ke atas 202 Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya terdekat 216, 238, dan 268. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bumi cukup. Berikutnya untuk BBRI ya. Jadi BBRI kalau kita perhatikan di sini dia sudah breakout ya. Sebenarnya untuk BBRI sudah lumayan saya sering bahas ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini resistance sebelumnya kalau nggak salah saya gambarkan kurang lebih sekitar area ini ya 3130 dia sudah breakout ke atas. Maka dia akan mencoba untuk target price berikutnya kurang lebih sekitar area kalau berdasarkan swing high yang di sini ya itu 3360, berikutnya lagi 3510. Jadi dia sekarang sedang testing ini ada checkpointnya sekitar area 3220 ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil bertahan di atas 3220 atau naik lagi higher high di atas 3250, Anda boleh tambah lagi average up ya. Target price berikutnya 3360 dan 3510. Tapi yang mau buy on weakness ya, Anda bisa buy on weakness kurang lebih sekitar area ini sebenarnya areanya 2980 yang paling bawah ya. Atau sekitar 3.900 jadi 2.980 sampai 3.100-an ya. Kalau turun Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas kita bersampai ya. Jadi seperti ini kalau dia turun belum ya. Tapi kemudian kalau sudah mulai rebound lagi, kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ya kita berarti boleh buy. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat memang EMA 200-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawah EMA 200-nya. Jadi jangka menengah dan jangka panjangnya untuk BBRI ini masih cenderung bearish. Tapi kalau jangka pendek sampai menengah ini sudah mulai bullish ya, naik ke atas ya. Jadi buy-nya buy bertahap aja. Kalau mau buy amigdas ya bisa pakai acuan EMA 20-nya. Selama EMA 20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas EMA 20-nya masih cukup menarik untuk buy. Seperti itu. Dan saya ingatkan lagi, nah sebenarnya sudah saya sering ingatkan di video saya. Yang saya bahas ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, tapi melainkan opini saham. Karena dari tahun lalu OJK melarang influencer atau siapapun juga untuk memberikan analisa saham atau rekomendasi saham kalau tidak ada izin dari OJK atau sesuai dengan profesinya. Nah, kalau saya mengemukakan opini itu hak saya. Nah, beda ya antara opini, rekomendasi, dan analisa itu berbeda. Jadi, yang penting di mata hukum itu adalah yang pertama ada apakah ada peraturan dilarang. Ya, jadi nggak ada yang melarang em, undang-undang atau peraturan OJK yang melarang apa tidak apa semua orang dilarang melakukan opini terhadap saham ya nggak ada ya seperti itu. Kalau seperti itu berarti nanti bahaya ya seperti itu ya kalau seperti itu ya kalau opini dilarang ya karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 ya. Setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya ya. Jadi kebebasan berserikat dan berkumpul itu dilindungi oleh undang-undang ya. Ya, yang penting adalah apakah ada niat jahat atau mensrea. Misalnya ya saham yang nggak liquid ya saya pakai nomine ekonomi ini terus kemudian saya beli-beli borong-borong naiknya tinggi karena sahamnya nggak liquid ya jadi nggak perlu banyak uang kemudian saya pamerkan atau pom-pom kemana-mana sehingga banyak yang beli nah nanti saya jualan ya saya kantongin profitnya karena saya sudah ngumpulin dari bawah saya pom-pom naik ya seperti itu ya itu jahat
ada mensreanya niat jahat. Tapi kalau nggak ada niat jahat, selama itu opini dan opini saya punya dasarnya yaitu MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20, ya kalau mau buy silakan buy. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang buy, nggak pernah nyuruh-nyuruh Anda untuk sell, keputusan di tangan masing-masing. Ya, seperti itu ya. Nah, ada yang bilang, Pak Sunar kan disclaimer. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau saya sih nggak seberapa suka pakai kata disclaimer ya, seperti itu. Karena ya, disclaimer itu secara nggak langsung lepas dari tanggung jawab ya, seperti itu ya. Beda. Kalau saya mengemukakan opini, saya punya tanggung jawab bahwa apa yang yang opini yang saya katakan itu punya dasarnya. Ya seperti ini misalnya BBRI afternya masih bagus, tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20, jangka menengah, jangka pendeknya itu masih bagus. Tapi kalau masih di bawahnya MA200 seperti BBRI ini, memang jangka menengahnya itu masih cenderung bearish. Tapi dia jangka pendek dan jangka menengahnya dia sudah bullish ya karena MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20. Ya, sebenarnya sederhana aja, nggak perlu terlalu ribet atau rumit ya seperti itu ya. Memang sebelumnya ada yang nyindir-nyindir juga, ya ilmunya kok gitu doang ya seperti itu, MA20 doang atau MA200 doang ya. Ya memang trading saham itu nggak perlu terlalu ribet ya. Karena kata kunci sukses di saham hanya tiga aja, sabar, fokus, dan disiplin. Kalau Anda nggak sabaran, Anda nggak bisa sukses di saham. Itu pengalaman saya dari 2013 trading saham full time seperti itu ya. Kalau nggak sabaran, uptrendnya masih bagus, Anda buru-buru jual ya, akhirnya Anda kehilangan profit. Ya, Eh, seperti itu. Kalau nggak fokus, yang kedua ya nggak fokus ya. Misalnya Anda sudah hold saham BBRI, terus dicolek teman, jangan beli BBRI, beli yang ini lebih bagus, uptrendnya lebih kuat, bandar akumulasi atau asing akumulasi dan lain-lain. Ya, seperti itu. Akhirnya Anda lepas punya Anda, padahal uptrendnya masih bagus, nggak fokus ya seperti itu. Eh, Apa yang terjadi? Ya Anda pindah sahamnya, kemudian sahamnya sudah dipom-pom banyak orang, em, kemudian nggak lama lagi turun ya karena banyak yang jualan. Akhirnya Anda rugi, nyangkut ya seperti itu istilahnya bagian cuci piringnya. Karena Anda nggak fokus ya, nggak punya tren apa, nggak punya trading plan ya, maksud saya seperti itu ya. Jadi Anda ikut-ikutan nggak fokus itu bahaya. Yang ketiga adalah nggak disiplin. Itu yang paling bahaya juga. Misalnya sahamnya turun-turun seperti ini sebelumnya menurut BBRI. Ya, kan saya sering sebutkan MA20 arahnya. Kalau MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya sudah di bawah MA20-nya, berarti kecenderungan dia akan bearish ya, seperti itu ya. Nah, apalagi kalau turunnya makin dalam, Anda nggak disiplin, malah di average down-nya, akhirnya nyangkut dalam. Ya, ini kan sudah naik gampang ya. Ada beberapa saham yang turun tapi nggak naik-naik sampai lama, kemudian nanti resiko di delisting ya, seperti itu ya. Jadi banyak saham itu yang eh, dulunya bagus belum tentu sekarang bagus ya. Dulunya jelek belum tentu sekarang jelek juga ya. Makanya saya dinamik berdasarkan MA20 kita kita harus disiplin punya plan. Nah, sering saya sebutkan saya pakai sekuritas KB Valburi favorit saya saat ini ya. Yang mau join linknya dari video deskripsi Pak ini. Nah, untuk mengarahkan pembukaan saham saya punya izin yaitu BBPE ya. Jadi saya bisa bantu Anda untuk membuka rekening saham. Ya, daftarnya online sih, bukan berarti datanya kasih ke saya enggak. Saya hanya bantu prosesnya aja. Kalau misalnya nyangkut, nanti saya bisa hubungan langsung ke customer service-nya lebih cepat ya, supaya dibantu untuk membuka rekeningnya. Tapi prosesnya semuanya online, jadi rahasianya terjamin langsung ya ke sistemnya, sekuritasnya. Ya, saya hanya mengantu untuk pertanyaan aja. Ya, seperti itu ya. Nah, itu saya punya izinnya BPPE ya. Itu ada lisensinya dari OJK. Ya, seperti itu ya. Karena kalau influencer itu ada kecenderungan mengarahkan untuk pembukaan rekening, itu harus punya izin BPPE. Kalau itu saya punya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di KB Volburi itu ada eh, istilahnya smart order, jadi bisa pasang trailing stop, bisa pasang em, stop order kita mau jual di mana, atau kalau buy order kita mau buy-nya di mana itu sudah lengkap ya seperti itu ya. Dan lumayan reliable. Memang KB Volburi kalau kita lihat dari transaksi value terbesar ya, dia bukan yang teratas sendiri ya, bukan stok, bukan apa istilahnya sekuritas yang transaksi sahamnya nomor satu enggak. Ya dia nomor eh, 10 besar lah, masih transaksinya lumayan banyak ya seperti itu. Nah saya pilih Capital Buri karena dia lumayan reliable. Ya kadang-kadang memang ada kecenderungan error atau lemah, tapi sebagian besar sih oke lah ya seperti itu, lumayan bagus ya. Jadi eh, ini untuk BBRI dia masih ada peluang untuk naik ke 3360 dan 3510 ya seperti itu. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Trading itu gampang kalau sudah ada garis-garisnya untuk pasang stop loss tinggal ikutin aja. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBC.
Nah, BPCA ini terus terang masih side base ya. Jadi kalau kita gambarkan side base areanya ini kurang lebih side base di sekitar area sekitar ya sebentar saya em, paskan ya 6125 sampai 6625. Jadi kalau dia di tengah-tengahnya itu Anda bisa buy on weakness sekitar 6125 sampai ya 6.200-an ya. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau di tengah-tengahnya Anda bisa buy bertahap. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 6625, Anda boleh tambah lagi atau average up target pas berikutnya 6850. Kemudian berikutnya lagi untuk BBCA sekitar 7125 sampai 7150. Jadi untuk BBCA ini masih cenderung potensial ya untuk depannya ya. Memang side base-nya lama ya. Ini mulai dari akhir kuartal 1 sampai ini sudah lewat dari kuartal 2 ya. Sudah masuk ke kuartal 3 nanti ya. Yang masih side base. Tapi potensialnya masih cukup menarik untuk akumulasi BBCA. Asing memang masih belum banyak masuk ke BBCA. Tapi kalau kita lihat dia sudah nggak terlalu agresif sell ya seperti itu ya untuk asingnya. Jadi BBCA ini buy on weakness saja. Boleh DCA, dollar cost averaging istilahnya ya. Bertahap ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya tuh DSSA. Ini sudah saya bahas sebelumnya juga. Dia lemot juga. Kalau kita lihat ini resistennya saya pernah gambarkan 910 sebelumnya ya. Ini sudah tembus ke atas. Nah, dia saat ini akan testing resisten sekitar 1075. Dan terakhir memang hari Jumat dia sudah higher high. Nah, di sini kalau mau buy Anda bisa tunggu di sekitar area di sini ada checkpointnya tengah-tengahnya antara 910 dan 1075 yaitu di 985. Jadi kalau dia turun di bawahnya 985 kemudian menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 985 Anda baru boleh buy atau buy high sell higher kalau dia berhasil breakout ke atas 1075 maka target price berikutnya di sini eh, dia akan menguji area resistennya 1315. Kalau mau digambarkan tengah-tengahnya di sini ada area tengah-tengahnya ya. Iya. Jadi kurang lebih di tengah-tengahnya ini ya sekitar area saya pakai ini aja ya. 1190-an. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1075 Anda boleh buy atau average up naik ke atas 1190 tambah lagi kemudian breakout ke atas 1300 sampai 1315 Anda bisa buy lagi target price-nya sekitar area 1475. Jadi untuk DSSA ini pelan-pelan aja memang agak menyebalkan dalam arti seperti ini ya. Dia naik 1 2 3 4 kadang-kadang bisa pullback. Jadi kalau nggak buru-buru bisa antri buy on weakness saja di 910 atau di 985. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita baru sunset untuk buy-nya ya. Jadi tunggu testing dulu. Kemudian kalau berhasil rebound, mantul ke atas kita bersampai. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher ya. Ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Ini juga pasti sideways kalau kita kabarkan kurang lebih area supportnya sekitar 4050 sampai 4080. Resisten terdekatnya 1280 ya. Nah, di sini setelah 1280 target pas berikutnya maaf 4280 ya. Setelah 4280 target pas berikutnya 4520 kemudian berikutnya sekitar 4700-an ya. 4710 sampai 4800 itu untuk BMRI. Jadi untuk Bank Mandiri ini eh, dia masih sideways di bawah. Jadi sidewaysnya lumayan menarik kalau mau akumulasi baik. Eh, kalau dia berhasil breakout ke atas 4280, Anda tambah lagi, target price-nya masih bisa ke 4500-an. Paling nggak 4500 bisa ya. Atau 4520 di sini ada swing high yang dia testing. Kalau dia berhasil naik lagi, rebound mantul ke atas lagi, tembus ke area berikutnya, ya ke lantai bangunan berikutnya ya kita bisa buy up atau average up atau buy high sell higher yang belum buy target price-nya di 4700 dan seterusnya. Jadi untuk BMRI eh, saatnya untuk akumulasi cukup menarik ya seperti itu. Berikutnya untuk Antam. Di sini Antam ada area resistennya sekitar 3200-an ya. 3190 sampai 3200. Nah, ada juga checkpointnya di 2770 kalau mau average up. Area supportnya yang mau buy on weakness sekitar 2980. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2980, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, Pak Sunar ternyata dia breakout ke atas 3190 atau breakout ke atas swing di sini 3220, ya kita boleh buy. Jadi set aja automatic order buy. Kalau dia breakout naik ke atas kita bisa buy. Nah, setelah naik ke atas 3710 kita buy atau average up, target price berikutnya di di sini kita lihat di 3600
tengah-tengahnya antara 3270 sampai 3600 ada 3420 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 3770 kita buy, target price-nya terdekatnya 3420 dan 3600. Jadi buy-nya bertahap aja. Yang mau buy weakness sekitar 2980 sampai 3000-an ya. Resisten terdekatnya 3190 sampai 3200. Habis itu untuk Antam ya, cukup. Berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI kalau kita lihat volumenya naik ke atas, dia sudah breakout resistennya naik ke atas 37 nah, 3690 atau 3700 ya. Target price berikutnya dia akan testing resistennya di 3930 sampai 4000-an ya. Kemudian kalau breakout naik lagi, dia akan testing target berikutnya di sekitar 4100 sampai 4130-an. Nah, ini untuk BBNI. Yang mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di area sekitar 3550 sampai 3700-an. Ya, sebenarnya ini area konsolidasi ya. Anda mau buy di 3550 boleh, 3600 boleh. Pokoknya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, turun, turun, turun. Kemudian dia rebound, dia breakout ya, kita buy. Ya, menjelang penutupan atau besoknya kalau dia sudah di atas garisnya yang sudah saya gambarkan di sini ya kita boleh buy atau average up. Jadi untuk BBNI dia bagus targetnya sekitar 3930 sampai 4000. Kemudian kalau dia naik lagi target berikutnya 4130 sampai 4150. Kalau naik lagi ya dia akan testing sekitar 4350 sampai 4400-an ya. Kalau lebih seperti itu untuk BBNI ya cukup. Oke, berikutnya untuk Inet ya. Kalau kita lihat volume 4 hari terakhir ya, dia naik tinggi dan harganya naik tinggi. Asing juga, kalau kita lihat memang asing ada yang eh, naik kemudian turun naik lagi ya seperti itu ya. Eh, Nah, kita akan gambarkan support resistennya. Support terdekatnya untuk Inet di sekitar 286. Intinya kalau Inet ini dia bertahan di atas 286 atau 280 dia masih bagus ya. Nah, dia akan testing area resisten berikutnya 360. Kalau dia breakout, Anda boleh buy up atau average up target pas berikutnya di 480. Kalau mau digambarkan di tengah-tengahnya, saya gambarkan di 392. Jadi ini ada beberapa area ya. Naik ke atas 338, Anda buy, average up, naik ke atas 360, tambah lagi, target pasnya 392 dan 438. Nah, kalau mau buy on weakness sekitar area 280 sampai 286. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Kita lihat kalau dia menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau misalnya, oh Pak Sunar saya tunggu di bawah nggak dikasih. Dia breakout ya kita pasang spot order. Jadi kalau pakai KB Holbury, sekuritas yang saya pakai, Anda bisa set kalau dia naik ke atas 338 kita buy. Ya, seperti itu. Nah, target pas berikutnya di 360, 392, dan 438. Tapi kalau nggak berani mau buy on weakness, tunggu aja di 286. Atau nanti kita lihat, ini kan MA20-nya belum dites ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat saham yang uptrend ya, lari di atasnya MA20-nya, suatu saat dia pasti akan testing MA20-nya. Ya, entah itu testingnya di bawah sini atau nanti dia terus naik, naik, naik terus. Tapi suatu saat pasti MA20-nya dites. Contohnya kita ke bawah di sini ya, ke sebelah kiri ya. Pak Sultan dia jauh banget nih MA20-nya naik, naik, naik terus. Kalau yang berani follow the trend seperti yang saya sering sebutkan ya, MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20, kalau dia breakout higher high, kita boleh buy up atau average up ya, profitnya panjang. Tapi kalau nggak berani, suatu saat pasti dikasih ini contohnya, dia potong MA20-nya dari atas ke bawah ya, di sini ya. Nah, kemudian dia berhasil rebound lagi ke atas ya. Eh, ini tanggal 23 Desember ya. Ini kursor saya di sini ya. Jadi dia berhasil naik lagi, Anda pasang stop lossnya di swing low yang di sini. Ya ini lumayan profitnya dari 438 sampai dengan ini kalau kita lihat high-nya sampai 710 ya seperti itu ya. Jadi profitnya lebih dari 25% ya seperti itu ya. Naiknya tinggi banget ya. Ini pakai MA20 masih bisa. Jadi market itu selalu kasih kesempatan. Kalau sudah naik jangan didoakan turun ya seperti itu ya. Apalagi kalau ngomong-ngomong di grup sudah naik didoakan turun ya biasanya chatnya saya hapus ya. Karena em, saya nggak mau hal-hal yang negatif ya. Karena kalau yang sudah buy di bawah, ya perasaannya gimana? Masa sudah naik dua akan turun. Nah, nanti takutnya kalau ada dua akan turun ya, memang turun beneran, tapi nggak dikasih naik-naik. Ya ini kalau sudah naik ya, ya kalau sudah naik sih, oh ya puji Tuhan atau alhamdulillah gitu ya. Ya kalau makin turun lagi atau lama nggak naik-naik ya, akhirnya nyangkut. Takutnya doanya dikabulkan, dikasih turun, tapi nggak dikasih naik-naik lagi ya seperti itu. Makanya kita doakan naik profit bersama. Jadi kalau Anda mau breakout trading breakout naik ke atas 338 Anda buy atau average up masih bisa cuan karena MA20 mengarah ke atas, harga di atas MA20 apalagi dia di atas MA200 ya berarti jangka menengah jangka panjangnya juga masih bullish ya. Jadi Anda boleh buy high sell higher. Ya, seperti itu. Kalau takut-takut solusinya biasanya buy-nya bertahap aja ya. Buy sedikit kemudian dia naik tambah lagi average up ya seperti itu ya. Kalau turun jangan lupa pasang stop loss-nya ya kurang lebih seperti itu. Cukup.
Berikutnya PTRO. Ini lumayan rapi. Memang lama ya, lemot ya untuk PTRO. Tapi ini kalau mau buy on weakness boleh. Nanti kalau dia naik ke atas 5.600 kita tambah lagi atau average up. Intinya di sini kalau Anda buy sekitar 5.200, selama dia masih bertahan di atas 4860 masih cukup bagus. Kalau mau buy on weakness di 4860 juga boleh. Ya. Jadi buy-nya sekarang bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya, breakout ya. Kalau kita lihat ini lumayan rapi ya, seperti anak tangga ya. Nah, memang ini masih testing area resistennya ya sebelumnya ya, atau sekarang supportnya 5.200-an. Nah, kalau breakout ke atas 5.600 Anda bisa tambah lagi atau average up, tapi nanti sekitar target price-nya 6.000 sampai 6.125. Kalau dia naik lagi ya kita tambah lagi average up, target price berikutnya di sini ada 2 6.875. Nah, tengah-tengahnya di sini sekitar 6.550. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Umumnya lumayan akurat ya. Nah, memang nggak 100% tapi akurasinya lumayan bagus ya. Tinggal ikutin aja. Jangan lupa dicatat pakai buku kecil ya. Jadi kalau dia naik, kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga di atas MA20 berarti masih bagus uptrendnya. Ya, kita bisa nyicil by bertahap. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BRMS dia sudah naik ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini um, naik ke atas 650, um, masih bisa target price berikutnya di 725. Nah, saat ini posisinya dia di tengah-tengahnya. Anda boleh buy weakness tunggu di 650-an atau Anda tunggu di area sekitar MA20-nya di sini. Jadi kurang lebih sekitar area 600. Ini area buy weakness-nya. Kalau turun jangan langsung buy. Ya kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound masuk ke atas kita baru sampai naik lagi ke atas 725. Nah, maka uh, target price berikutnya di sini adalah 845. Kalau dia naik lagi naik ke atasnya 930 ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sekitar 1045. Jadi buy-nya bertahap aja, average up. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya ini ada area buy and risk juga. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Dewa. Dewa kalau kita lihat di sini area supportnya 432 ya. Sampai 450. Kemudian ada resistennya dia testing sekitar 496 sampai 500-an ya. Kalau dia breakout, Anda boleh tambah lagi untuk average up, target pas berikutnya 535, kemudian berikutnya lagi 595. Jadi untuk dewa ini untuk nyicil masih menarik ya, selama dia masih bertahan di atasnya 430-an ya. Ya kalau mau bayar weekday sekitar ya 440 sampai 450 boleh lah ya. Sebenarnya sekarang sudah boleh sih ya. Dia masih sideways tapi selama bertahan di atas 430 atau 432 ya. Nah, itu masih cukup menarik untuk Dewa ya, seperti itu ya. Memang dia sideways tapi kalau kita lihat di sini dia sudah mulai uptrend ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya ya ini ya, dia sudah mulai naik-naik dan dia sideways ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk HRTA. Ini kalau kita lihat ada area supportnya di sini 2270 yang dia breakout ya sebelumnya ya. Jadi kemudian dia pullback testing. Ini kalau yang mau buy boleh aja target price berikutnya kalau kita lihat di 2500 kurang lebih ya. Kemudian berikutnya lagi ini agak jauh 2930. Tapi kalau mau diambil tengah-tengahnya bisa ambil 2660. Jadi banyak bertahap aja. Di sini kalau kita lihat high yang terakhir hari Jumat 2380. Kalau dia berhasil naik ke atas 2380 untuk minggu ini atau minggu yang akan datang ya. Kalau dia udah berhasil naik higher high, Anda boleh tambah lagi atau average up. Kalau kita lihat ini bagus uptrendnya. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20 dan harga saham terakhir sudah berada di atas MA200-nya. Nah, seperti itu. Nanti kalau MA20-nya sudah di atas MA200-nya, kalau mau tambah lagi juga boleh kalau dia breakout ke atas ya. Ketika dia testing MA20-nya. Ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Archie. Archie ya kurang lebih sentimennya sama ya terhadap eh, emas ya karena emas sudah mulai rally ya. Ini sebenarnya untuk emas sudah saya sebutkan di grup ya. Jadi harusnya yang rajin ngikutin WhatsApp channel saya ya, yang saya kemukakan di depan ya. Ini Arci ikutan sentimennya ya seperti itu ya. Tapi saran saya kalau Anda suka dengan emas ya lihatnya fokusnya ke harga emasnya ya, komoditasnya. Jadi jangan sampai Anda salah fokus. Anda tradingnya di saham emas tapi Anda lihatnya harga emasnya nanti salah fokus ya. Karena nggak semua em, ketika emas naik terus saham yang berhubungan dengan emas ya pasti naik belum tentu ya. Ya memang ada yang naik searah, ada yang nggak searah, ada ya seperti itu. Yang penting fokus di sahamnya aja. Kalau misalnya ada trading sahamnya.
Ini sih kalau kita lihat RC MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya, dia testing resistance 1425-an ya, kalau lebih ya. 1425 sampai 1450-an lah di sini. Kalau dia breakout higher high, Anda boleh tambah lagi atau average up, target pas berikutnya 1600-an, berikutnya lagi 1770 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy weakness sekitar 1265 atau yang paling bawah di sini area supportnya di 1170. Ya, ada dua area buy or weakness ya, 1170 atau 1265. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Seperti ini turun, kemudian dia konsolidasi jangan langsung buy. Kalau dia berhasil breakout higher high dari swing high-nya atau resistance terdekatnya, ya Anda boleh buy. Ya, ya itu istilahnya buy or weakness di MA20 ya. Jadi tunggu turun, kemudian pullback, rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Coba saya hitung ini berapa saham yang saya masuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, satu sama lagi ya Excel. Nah, saham Excel ini juga masih lama konsolidasi, tapi di sini kalau kita lihat dia testing resistennya sekitar 2900 sampai 2930. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2930 untuk Excel, Anda boleh buy. Kalau buy sekarang memang masih tanggung karena dia masih testing dekat area resisten. Jadi ikut lantai bangunan berikutnya, kalau dia naik ke atas 2930, Anda buy, target price-nya 3240. Kalau mau diambil di tengah-tengahnya, target price-nya di 3110. Jadi naik ke atas 2930, Anda buy, average up, target tekannya di 3110, kemudian kalau naik ke atas ke 240, Anda tambah lagi. Yang mau buy on weakness, tunggu di sekitar area 2700-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy untuk Excel ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini area support resistennya sudah saya gambarkan. Tinggal ikutin aja. Kemudian jangan lupa untuk ini saya sharekan ya. Jadi untuk event yang akan datang hari Sabtu ini ya, kalau lagi di Surabaya, register dulu di tempat Hanaka Social Space Jalan Flores nomor 18 ya. Tinggal scan aja. Em, di situ ada tempat meeting yang lumayan enak ya. Nanti disediakan untuk kafe dan snacknya. Tapi kalau kurang ya, ya mau beli sendiri monggo ya studio. Tapi anyway kalau kurang nanti kasih tahu aja. Nanti saya pesankan lagi juga bisa ya. Kalau kurang roti atau apa. Tapi tempatnya terbatas kalau onsite. Ada online-nya nanti Anda bisa sign up juga. Ada Google Meet ya. Jadi pakai Google Meet nanti ya. Google Meet gampang. Jadi nggak perlu download, nggak perlu repot-repot download Zoom ya. Biasanya kan pakai Zoom ya. Kalau Google Meet pakai browser bisa ya. Jadi bisa pakai tablet, bisa pakai HP. Ya yang online ya. Begitu ya. Tapi kalau ada yang di Surabaya atau kebetulan lagi di Surabaya ya join aja eventnya ya seperti itu ya. Itu meetingnya. Kemudian em, untuk yang belum join untuk saluran WhatsApp ya, Anda bisa join saluran WA juga. Jadi saluran WA-nya ini linknya ya. https titik dua garis miring slash slash ya WA titik saham titik biz ya bis saham dot biz ya WA titik saham dot biz di situ ada saluran WA atau WhatsApp channel. Anda bisa follow di situ ada stock gainer ya, net buy foreign dan net buy foreign dan net sell foreign ya, istilahnya net buy asing dan net sell asing. Jadi ini channelnya cukup berguna ya, bermanfaat ya. Kalau Anda follow channel saya rasa sih nggak perlu langganan em, berbayar ya, rekomendasi saham berbayar. Karena daftarnya sudah saya berikan. Biasanya 10 sampai 20 teratas yang saya kasih di stock gainer itu umumnya 1 sampai 3 hari ke depan uptrendnya masih bagus, masih bisa naik lagi ya. Jadi masih bisa cuan swing 1 3 hari. Yang ngapain beli rekomendasi saham ya? Atau sekarang lagi musim juga nih membership eh, di salah satu sekuritas kayak join grupnya trading bareng ya dia beli apa dia sharekan tapi fee-nya lebih tinggi ya jadi dia ambil komisi dari sana ya kalau saya kenalkan sekuritas saya eh, kasih fee-nya Anda standar 0,15 sampai 0,25 jadi beli 0,15%, jual 0,25%. Kalau Anda mau nego saya bantu negokan ya 0,1% bisa kalau tadinya banyak ya di sekuritas KB Valburi ya jadi eh, nggak ada biaya tambahan untuk saya ya seperti itu ya. Jadi istilahnya em, saya nggak cuan banyak lah dari em, trading fee-nya ya seperti itu ya. Karena ada sekuritas yang trading fee-nya 0,17 ya, ya 0,16 ya. Padahal standarnya itu 0,15. Berarti sisanya itu ya
em, ada yang makan komisi ya, entah itu dari brokernya atau dari influencer tersebut ya seperti itu ya. Jadi kalau saya sih ngenalin brokernya, fee-nya standar, malah kalau transaksinya banyak Anda ke saya chat, nanti saya coba bantu untuk turunkan fee-nya ya seperti itu ya. Anyway, kalau Anda sukses saya juga senang ya seperti itu ya. Eh, saya rasa sih cukup sekian. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.